Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Hai teman-teman, saya Nurul Alia. Ini pertama kalinya saya membuat konten, jadi kalau misalkan ada banyak kesalahan mohon dimaklumi ya. Nah, kali ini kita bakal bahas trik atau tips nih cara memulai UMKM. Nah, tapi tenang aja nih, saya nggak bakal sendiri karena di sini kita akan ditemani oleh ownernya dari Sushi Andi. Nah, penasaran kan gimana videonya? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Sampai jangan lupa subscribe, like atau dislike, dan serta berikan saran dan kritik kalian di kolom komentar. Take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama ownernya Sushi Andi. Bisa boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman, nama saya Nisa Andiani Nurjana. Saya bergerak di bidang kuliner, usaha kuliner. Nama brandnya Sushi Andi. Nah, Sushi Andi. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih Sushi Andi, kalian bisa lihat Instagramnya di bawah ini ya. Melodies go back and forth. You sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord. The music's in your heart. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, 'cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect. Kita lagi mengalami pandemi nih, udah kurang lebih sekitar 6-9 bulanan ya. Iya, kita betul. mengalami pandemi. Nah, itu kan berdampak banget nih di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari, sekolah dan pekerjaan juga. Nah, kalau menurut data Kementerian nih Ketenagakerjaan katanya ada 88% perusahaan yang terdampak nih. Kalau Kanisa sendiri, rasain nggak sih dampak dari pandemi ini? Sama aja kok, hampir semua kena dampaknya. Kanisa sendiri cara mengatasi ini, kan sekarang kita harus benar-benar survive nih. Iya. Kalau Kanisa sendiri langkahnya gimana tuh? Kita harus di era pandemi ini harus adaptasi gimana caranya konsumen tetap rame gitu. Jadi kita narik dari online. Itu online-nya dikencengin. Iya. Karena offline kan orang takut ya datang ke lokasi gitu. Jadi kita kencengin di marketing online-nya. Iya. Saya penasaran nih Kak, Kanisa sendiri nih awalnya kenapa sih atau awal mulanya pilih produk Sushi Andi gitu Kak? Yang pertama di daerah Kabupaten Tangerang ini masih belum ada ya. Iya benar. Hampir jarang lah. Iya, jarang. Kalaupun ada masih kehitung jari. Nah dari situ saya berniat untuk coba deh buka ini karena permintaannya tinggi sebenarnya. Jadi peminatnya lumayan Kak? banyak. Tapi yang jualan baru 1-2 lah ya. Kehitung di sini aja baru 2 orang lah baru 2 tempat yang jual sushi untuk daerah Kabupaten Tangerang sendiri ya. Boleh ceritain nggak sih Kak awal mulanya Kanisa memulai usaha Sushi Andi ini gimana gitu? Awal mulanya malah mikirnya dulu nggak punya bakat jualan ya. Iya gitu. Sama saya awalnya. juga ngerasanya kayak apa sih mau jualan tapi kayak nggak pede gitu kan. Iya, emang harus dilatih sih kayak gitu. Jadi yang pertama waktu itu ada yang nawarin, coba deh, itu dari orang tua sendiri, coba deh kamu jualan sepatu waktu itu. Saya nggak punya bakat usaha gitu. Nggak boleh kayak gitu, ingat mindsetnya kalau misalnya, jadi yang dibenerin dulu itu mindsetnya gitu. Mindsetnya harus bisa dulu gitu, supaya rasa pede untuk jualan itu ada gitu, dari ya, situ benar. mulai nyobain tuh jualan sepatu. Ternyata banyak gitu peminatnya, Banyak padahal peminatnya, ya. waktu itu Ternyata. mikirnya nggak punya bakat untuk jualan. Ternyata banyak peminatnya, dari situ nagih. Akhirnya jualan benar. baju gitu. Sama banyak peminatnya. Terus aja segala macam akhirnya ada. Namanya palu gada kalau kata orang-orang ya. Palu Apa gada. yang lu mau gua Gua ada. ada. Iya, benar, Jadi semua benar. dijual gitu. Nagih gitu karena Iya, benar. yang peminatnya ternyata ada aja Ada aja. banyak. Apalagi dulu waktu pertama kali jualan itu masih kerja di perusahaan, adalah namanya gitu kan, perusahaan elektronik gitu. Iya benar. Ya udah dari situ peminatnya kayak ibu-ibu atau sepatu itu kayak anak-anak muda. Udah gitu. benar ya. Ya udah dari situ, cuman pembayarannya ini dia tempo gitu. Dan
kelemahannya Jadi ini kita kalau untuk usaha usaha sekarang bulan depan bayar bulan gitu. depan bayar. Dan yang bikin saya jenuh itu uang itu muternya lambat karena di tempo itu kan. Iya benar. Dari situ mikir apa ya, jualan apa lagi yang kira-kira nggak bakal dihutangin sama orang. Iya, Dari benar. situ aja kemarin jualan banyak yang dihutangin sama orang, bahkan nggak balik modal gitu. Oh gitu, jadi banyak susah ya. banyak gitu, tekornya, ya. banyak boncosnya gitu. Oh jadi cuman kata orang tua nggak apa-apa, itu namanya belajar gitu. Ya udah akhirnya dipikir lagi gimana caranya supaya usaha ini nggak boncos lagi gitu. Kira-kira jualan apa? Dipikir-pikir, oke, jualan makanan aja gitu kan. Kalau kuliner kan Iya, masa orang mau butuh- makan ngutang dulu gitu Iya ya. betul, kan nggak mungkin dihutangin Iya. kan kalau kuliner. Ya udah dari situ oke, baik, sekarang mau jual kuliner deh gitu. Nah pas jual kuliner pun dipikir-pikir nih, kira-kira yang masih banyak peluangnya tapi orang-orang belum banyak jualan apa nih, dicari tahu, itu juga survei. Setiap jalan ke sini dilihat, oh ini udah ada, dicoret sambil dicatat tuh, kira-kira yang belum ada apa yang masih jarang. Iya. Sambil jalan tuh ya tiap hari aja, nggak tiap hari, kadang-kadang tiap minggu sambil jalan main gitu kan Iya, sama jadi kayak temen. sekalian refreshing, cari-cari inovasi cari juga. inovasi, cari ide Cari gitu. ide, benar ya. Akhirnya selang 1 bulan ketemulah gitu kan. Itu juga nggak instan prosesnya. Iya, pasti ya. Iya, Kan langsung harus dapet lah, matang dulu matang gitu. dulu, langsung baru dapat konsep. Oke, saya bakal jual kuliner nih gitu. Itu juga jual kuliner juga waktu itu masih via online gitu, masih by WhatsApp waktu Oh itu. iya, ordernya Iya. masih teman-teman deket gitu Teman-teman ya. deket, lama-lama meluas lagi Iya, gitu, benar. dari mulut ke mulut kan. Oh iya benar, itu marketing paling oke dari Nah, mulut ke mulut, banget. mouth to mouth gitu Iya, ya. betul. Dari situ udah mulai ningkat, main Instagram. Dari situ, dari Instagram terus selama 1 tahun digelutin. Alhamdulillah udah kekumpul modal kan. Setelah kekumpul modal, lanjut lagi ke tahun kedua gitu. Jadi cukup panjang Cukup juga ya panjang. di online yang by WhatsApp itu Iya, ya. by WhatsApp itu cukup panjang, dan waktu itu belum fokus di awal tahun pertama. Karena masih kerja di perusahaan Oh, jadi elektronik ini. nyambi gitu ya, Jadi Kak? nyambi. Nanti pulang kerja kita ada COD-an sistemnya. Oh iya benar. Kita COD-an dulu, belum ada GrabFood, GoFood. Iya benar. Masih COD-an. Dari situ COD-an 1 tahun, selama 1 tahun. Baru kekumpul modal separohnya nih, dari yang goals yang mau dicapai gitu. Baru kekumpul setengahnya, ya udah disimpan dulu. Akhirnya kebetulan waktu itu di perusahaan ini saya diturunin jabatan gitu. Dari situ saya memutuskan untuk oke, kayaknya saya udah nggak bisa bertahan di sini, karena dipikir-pikir kalau saya diturunin jabatan, bukan saya nggak mau, saya kerja apapun mau, tapi kalau diturunin jabatan ibaratnya nanti nggak kepegang nih usaha saya ini nih gitu. Daripada nggak kepegang, saya udah ngebangun brand 1 tahun, banyak orang tahu juga kan, karena sering ikut bazar juga Oh gitu. pada saat 1 tahun awal. Gimana untuk tuh, Kak, membangun biasanya brandnya. di bazar? Bazarnya kita udah pernah ikutan yang HUT Kabupaten Tangerang itu 2 kali. Iya, hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang diadain sama Pak Zaki. Terus ada lagi di Telaga Lestari. Itu Iya, itu yang tiap weekend bukan? Iya, Kak? betul. Oh iya benar. Itu 3 kali lah kita udah ikut bazar nih gitu. Dari situ mulai terkenal si brand ini, dari mulut ke mulut. Udah mulai radius 10 km lah dari daerah Citra Raya ini, orang-orang udah pada tahu brand Susi Andi gitu. Jadi pelan-pelan meluas Iya, gitu ya. pelan-pelan Kak, ya? meluas. Nah, baru 1 tahun pertama saya resign. Setelah resign baru mulai fokus ke Fokus usaha Susi ini. Iya. Terus saya nggak kasih kendor, jualan terus pokoknya, karena punya goals kan. Iya kan, dari visi itu tadi. Dari visi itu tadi yang bikin kuat untuk mencapai goals yang ini nih, makanya terus-terusan gitu kan, usaha nggak mikirin apa-apa, udah fokusin usaha, jualan walaupun waktu itu masih COD-an gitu. Iya benar. Yang bikin sendiri, terus belanja sendiri, COD-an sendiri, masih bener-bener superwoman banget lah. Iya, benar. One man show gitu, masih 1 orang kemana-mana sendiri, masih jadi Superman waktu itu. Capek sih, dibilang capek. Iya, pasti lah. Tapi kan ya itu dia, harus dibutuhkan komitmen itu di awal. Iya benar. Kalau misalkan nggak punya komitmen kan
udahlah nggak lagi gitu iya, ya. kapok malah. Kapok bener. Kapok dan udah males jatuhnya gitu. Iya benar-benar. Ya udah dari situ digelutin sampai 2 tahun. Kebetulan banyak juga dari konsumen yang request minta, Kak tolong bikinin offline store-nya supaya kita bisa makan di tempat. Lebih enak kan Oh iya, kalau kita benar. makan di tempat. Iya. Gitu. Oke, kayaknya udah pas nih waktu 2 tahun ini kita buka tempat gitu. Nah, akhirnya dari situ 2 tahun pertama ini sukses untuk buka tempat di Eco Plaza ini gitu. Berarti melalui Proses yang panjang Panjang, juga iya, di sini semua nggak ya. instan lah, berdarah-darah. Berdarah benar banget. Kan kalau Kanisa sendiri pernah nggak sih ngerasain titik paling down banget dari awal buka Sushi Andi? Dari awal buka Sushi Andi ini karena apa ya, saya ini happy gitu kalau untuk menjalanin bisnis ini happy gitu. Karena Jadi kayak ini passion Kanisa. ini passion saya gitu. Tadinya juga nggak kepikiran bahwa kuliner ini adalah passion saya. Cuman ada orang yang passion memang dari awal udah passion. Ada juga yang memang baru ketemu passionnya setelah dia berhasil. Iya, pertengahan jalan dan setelah dia berhasil gitu. Nah, kalau saya ini orang yang baru menemukan passionnya sekarang gitu, karena gitu. sudah melihat keberhasilan gitu. Persiapan mental nih, kan kadang kita mentalnya apa ya, apalagi kalau misalkan kita masih muda nih, masih kayak labil gitu. Iya. Nah kalau menurut Masih Kanisa mudian. gimana tuh kalau Mager-mageran. Kanisa? Ya menurut aku dibalik lagi ke tadi, visinya apa dulu gitu. Visinya apa dulu untuk mencapainya, misinya kayak gimana. Jadi kalau visinya udah kuat, itu nggak akan goyah gitu. Ya, jadi benar-benar ditentuin dulu visinya apa gitu. Misalnya kan pasti setiap manusia punya goals ya, goals sendiri-sendiri. Tentuin visi 5 tahun ke depan itu apa, goalsnya 5 tahun ke depan apa. Misal saya ingin beli Ferrari misal, atau saya mau menikah, atau saya mau beli rumah gitu. Itu dikuatin dulu. Nah, baru itu dibikin visi gitu. Oke, visi saya 5-10 tahun ke depan itu mau beli Ferrari, mau beli rumah, mau mengumrohkan orang tua kayak gitu. Kalau udah tekadnya kuat, jadi nggak akan ngaruh gitu. Ya, jadi kita harus punya Muatin visi tekad, sendiri punya dulu, visi gitu sendiri ya. itu yang paling penting gitu. Ya sih. Supaya muatin kita untuk bisa bertahan gitu, apapun keadaannya, apalagi di kondisi COVID kayak gini. Kan banyak nih teman-teman yang masih muda yang mau mulai usaha UMKM nih. Nanti kan mereka pasti ngalamin rasanya kayak menjual dari segi pendapatan, dari segi kesehatan juga, atau mungkin pikiran juga. Nah dari kami sendiri, gimana sih cara ngatasinnya kalau kita lagi ada di posisi itu? Cara ngatasinnya jangan dipaksain. Ya, kadang-kadang kita juga butuh refreshing ya. Gitu. Jadi ditinggal aja dulu kerjaannya, ditinggal semua. Apalagi enaknya yang lebih enak lagi kalau misalnya ada yang backup. Misal kita sudah punya karyawan ya, kita bisa tinggalin gampang lah, itu bisa ada karyawan yang backup. Tapi kalau misalnya belum ada karyawan yang backup, ya udah nggak apa-apa, tinggalin aja. Soalnya kesehatan mental kan lebih utama ya. Gitu, kesehatan mental, kesehatan fisik itu lebih utama daripada segalanya gitu. Karena yang bakal narik rezeki kan kalau kesehatan mental kita udah udah kembali lagi gitu kan, terisi penuh gitu, terisi dengan energi positif, itu insya Allah rezeki juga gampang bakal datang lagi gitu. Kita bisa ngilanginnya dengan liburan atau dengan refreshing sama teman, sama keluarga ya. Berarti intinya kita harus ada jeda gitu. Ada jeda ya, jangan dipaksain. Terus-terusan kerja, Iya betul. Usaha gitu. Iya betul, nggak sehat juga lah. Iya betul. Nah kalau terakhir nih Kak, boleh kasih saran nggak sih untuk teman-teman nih yang mau mulai usaha? Boleh silakan dikasih sarannya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, dimulai aja dulu gitu. Terus dibutuhkan komitmen juga, dan tentuin dulu visi kamu apa, misi kamu apa, dikuatin dulu. Kalau visi misi udah kuat, itu untuk kita bisa komit, insya Allah gampang gitu. Sama dimulai aja dulu. Kadang usaha itu
nggak perlu harus modal besar kok. Kita puterin aja dari kita punya berapa, kita puterin terus, lama-lama juga besar gitu. Karena kalau kita nunggu modal dulu, mau modal 500.000, mau modal 1 juta, mau modal 100 juta, ibaratnya kalau kita nggak mulai dan kita nggak konsisten, ya itu akan sulit. Gitu aja sih modalnya. Kalau gitu. Oke teman-teman, kasih banget nih udah nyaksiin video dari kita, tips-tips dan triknya gitu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau mungkin masih bingung mau mulai usaha apa atau gimana langkahnya, udah jadi ada gambarannya nih gitu ya kan saya. Oke kalau gitu terima kasih untuk waktunya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like atau dislike serta kirimkan saran dan kritik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih Kanisa.